Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku bikin video lanjutan dari video yang sebelumnya yang part 1. Nah, di sini aku bikin video yang part 2 ya, Mam, perlengkapan bayi baru lahir. Kalau di video part 2 ini lebih ke kayak perlengkapannya gitu ya, Mam. Kayak mulai dari bak mandi, kemudian kasur, skincare, sampai ke perlengkapan maminya juga. Maaf banget nih, Mams, kalau misalkan durasinya agak lama karena aku memang harus ngumpulin semua item ini dulu. Soalnya aku belinya nggak langsung bareng gitu, aku belinya bertahap karena sekalian ngatur keuangannya juga. Dan juga sesuai komen aku di video sebelumnya, ada yang spesial di video ini, aku bakalan ngadain giveaway kecil-kecilan aja ya, Mam. Nah, ini tujuannya sih kayak untuk berbagi aja gitu, karena kan sebentar lagi aku juga udah masuk ke proses persalinan. Doain lancar ya, Mams. Nah, untuk hadiah giveaway dan aturan mainnya seperti apa, Mams nonton video ini sampai selesai ya, karena akan aku jelasin di akhir video untuk hadiah dan cara mainnya seperti apa. Itu gampang banget kok, Mams. Sebelum masuk ke video inti, di sini aku mau ngejelasin dulu ke para moms bahwa aku itu bikin video ini berdasarkan budget dan list kebutuhan aku ya. Karena aku juga beli semua ini itu lihat dari sumber-sumber konten YouTube lainnya. Jadi jangan ada moms yang berpikiran kalau misalkan barang-barang yang aku beli ini nantinya bakal mubazir kah, boros kah, atau nggak hemat kah, dan lain-lain. Karena tiap orang tua punya budget dan kebutuhan yang beda-beda ya, Mams. Jadi aku tidak memaksa Mam untuk beli semua produk yang sama seperti yang aku punya. Barangkali ada salah satu yang Mam butuhin, nanti Mam bisa cek linknya di description box di bawah ini. Itu nanti bakalan aku cantumin ya untuk link Shopee-nya. Jadi biar nggak lama-lama, kita langsung aja yuk masuk ke video yang pertama. Nah, untuk barang yang pertama ini aku bakalan review barang yang terbesar dulu, yaitu kasur bayi ini. Sebenarnya kasur bayi ini udah pernah aku review di video sebelumnya, nanti kalian bisa klik link yang di atas ini. Cuma di sini aku mau jelasin singkat aja dulu ya, Mams, tentang kasur babynya. Ini aku bukanya setengah aja ya, Mams. Nanti kalau Mams mau lihat lengkapnya bisa cek video aku yang sebelumnya. Jadi di sini untuk kasurnya dia itu model kapal gitu. Ada dapat kelambunya, dapat 2 guling seperti ini. Dan dapat 2 bantal juga. Ini ada bantal peyang ya, Mom, yang modelnya kayak gini. Dan ini itu motifnya bisa bolak-balik gitu ya, Mom. Ada 2 motif. Terus ini dapat bantal yang biasa. Nah, yang terakhir dia juga dapat kayak bed covernya gitu, Mam. Jadi bisa digunakan untuk selimut atau bisa digunakan untuk alas tidur baby kalau misalkan yang si kasur kapal ini nggak Mams pakai gitu. Terus untuk barang yang kedua, di sini aku punya bak mandi baby. Nah, kalau ini sih menurut aku barang yang wajib ya, Mam, karena kan baby nggak mungkin mandiinnya nggak pakai bak gitu. Jadi di sini aku beli baknya itu yang modelnya bisa dilipat kayak gini ya, Mam. Jadi nanti lebih ringkas kalau misalkan mau nyimpan. Nah, ini itu lumayan sih ukurannya tuh kayak besar banget gitu, Mams. Dan harganya juga murah, lebih murah dari all shop lainnya yang aku survei. Ini tuh harganya cuma 200.000. Terus barang selanjutnya, di sini aku punya tas untuk keperluan bayi. Jadi di sini itu nanti bisa simpan seperti baju-baju baby ataupun perlengkapan baby lainnya seperti susu atau lain-lain. Karena untuk yang di bagian depan ini dia tuh kayak ada semacam aluminium foil gitu ya, Mam. Ya kalau nggak salah ya, untuk naruh si botol ASI. Jadi untuk kualitasnya tetap terjaga gitu ya, Mams. Nah, ini itu bagus banget sih, Mams, barangnya tuh. Mams bisa cek. Nah, kenapa aku belinya yang model ransel seperti ini, nggak kayak yang selempang samping? Karena kalau beli yang model kayak gini, biar papanya itu mau bawain gitu ya, Mam, mau ngeransel gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri, ini itu barang yang wajib ya, Mam. Setiap Mam punya baby itu harus punya tas
untuk keperluan babynya. Siapa tahu mau pergian ke dokter anak atau mau jalan-jalan kemana, jadi tas itu wajib ya mam. Barang yang berikutnya di sini aku punya bantal menyusui, ini dari Omilen ya mams. Nah kalau ini menurut aku sih nggak begitu wajib. Nah kalau bantal menyusui itu pakai guling atau pakai bantal biasa pun udah bisa. Cuma karena aku pengen aja beli ini, pengen nyoba biar babyku juga lebih nyaman ketika nanti menyusui. Nah ini itu lembut banget ya mam, dalamnya itu seperti ini, dan dia dapat gratis bantal kecil gitu yang nantinya dan babynya bobo di sini nih nanti ketika moms menyusui. Terus kalau untuk yang ini cara pakainya tuh kayak gini ya moms. Nah, cara pakai kayak gini, babynya ditaruh di sini terus nanti menyusui deh. Dan untuk kainnya sendiri ini tuh bisa dilepas ya mam. Kalau misalkan nanti moms mau nyuci tinggal dilepas kayak gini aja. Jadi lebih enak gitu. Jadi pastinya lebih bersih gitu ya mams. Oh iya, untuk bantal menyusui ini juga multifungsi. Jadi nggak cuma dipakai untuk menyusui, tapi nanti bisa dipakai sebagai sofa baby. Jadi kalau misalkan babynya udah agak gedean, didudukin di sini, jadi dia kayak lebih nyaman gitu ya mam. Terus barang yang berikutnya ini pasti mau mungkin udah salfok banget karena dia paling gede sendiri. Ini itu gimbal, jadi ini itu juga nggak begitu wajib banget sih mom, tergantung kebutuhan. Tapi karena aku emang pengen banget lahiran normal, jadi aku itu beli gimbal ini untuk aku pakai kayak senam gitu ya mams. Katanya sih bisa untuk melancarkan ketika nanti persalinan normal, terus mengurangi rasa sakit pinggang dan banyak gitu deh manfaatnya. Nah ini juga harganya murah banget, cuma sekitar 70 ribuan gitu. Ini itu juga multifungsi banget, bisa untuk mengecilkan perut, mengecilkan paha, mengecilkan lengan dan macam-macam deh. Jadi selain untuk ibu hamil, ini juga bisa digunakan untuk para moms yang misalkan kayak mau diet gitu ya mom, kayak fitness di rumah gitu. Jadi kalau misalkan ada moms yang mau beli ini nggak apa-apa, karena ini juga nggak rugi banget, soalnya multifungsi gitu ya, apalagi harganya juga murah. Nah, untuk perlengkapan yang berikutnya di sini aku punya letterboard ya, Mams. Nah, jadi modelnya itu kayak gini. Ini sebenarnya untuk foto-fotoan aja biar estetik gitu, dan ini bukan termasuk barang yang wajib juga ya mams. Tapi menurutku ini multifungsi sih, karena nanti setelah dipakai untuk babynya foto-foto, ini juga bisa dipakai untuk hiasan rumah. Jadi kan nanti ini kata-katanya bisa lepas pasang gitu. Nanti mams bisa atur kata-katanya sesuai keinginan. Nah, di dalam paketnya dia udah dapat lengkap kayak gini, dapat penyangganya, dapat gunting, dapat kantong, dan dapat sepaket huruf angka gitu. Terus ada emotikonnya juga. Nah yang ini sebenarnya dapat dua, tapi satunya udah aku guntingin dan aku taruh di dalam kantong ini. Tuh. Nah ini aku belinya yang warnanya coklat ya mams, dan ini juga bisa dipakein kaki kayak gitu. Kalau misalkan mams mau jadiin hiasan di rumah, tinggal taruh nanti di atas meja gitu. Jadi ini tuh meskipun gak wajib, tapi termasuk barang yang multifungsi ya mams. Sini aku punya kayak modelnya box storage gitu ya mams. Nih modelnya tuh kayak gini. Jadi ini itu box storage IKEA. Ini itu bisa dipakai untuk taruh beberapa baju baby di sini. Nah ini juga ada yang lebih besar gitu size-nya. Tuh size-nya lebih besar. Dia itu dapat 6 pieces ya mam. Jadi semuanya itu dapat dua-dua. Kayak misalkan yang model besar ini dapat 2. Terus abis itu yang kecil ini juga dapat 2. Nah yang panjang kayak gini juga dapat 2 ya mams. Nah nanti mams kalau mau beli linknya aku taruh di description box di bawah ya mams. Nah ini tuh bagus banget mam, jadi bikin baju-baju bayi itu lebih kelihatan rapi gitu. Terus untuk perlengkapan berikutnya di sini aku punya kiddie bag. Jadi ini itu tempat untuk kayak naruh-naruh skincare baby gitu ya mom, kayak gini nih. Nah jadi lebih kelihatan rapi. Ini aku belinya yang mereknya Leon. Biasanya kan ada tuh yang mereknya Kinderkin, cuma aku nggak begitu suka karena dia itu nggak ada tutupnya. Nah sedangkan yang ini kalau mams bisa lihat, dia itu ada tutupnya gini ya mams. Tuh dia lebih higienis banget kalau misalkan mam naruh perskincarean bayi di dalam sini. Soalnya aku tuh orangnya nggak suka banget kayak yang berdebu terus yang kotor-kotor gitu, nggak suka. Jadi aku memutuskan untuk beli kiddie bag yang modelnya kayak gini.
Untuk tutupnya ini juga bisa dilepas kok mams. Kalau misalkan mams pengen lepas, tinggal dilepas aja kayak gini terus disimpan deh. Nah, ini juga praktis banget kalau misalkan nanti mams bepergian atau misalkan ke rumah mertua, ke rumah saudara atau kemanapun, ini tinggal diangkut aja terus masuk ke dalam mobil gitu, jadi lebih praktis. Nih di depan ada kantong. Terus di sebelah sini juga ada kantong yang berupa sleting. Nah ini aku suka banget nih yang modelnya tuh tutupan kayak gini, jadi lebih bersih, lebih higienis. Terus untuk area belakang juga ada kantong 3 gitu. Area samping juga ada. Jadi kayak banyak gitu ya storage-nya ya mom. Ini bukan barang yang wajib ya mam, karena yang kiddie bag kayak gini juga kan modelnya banyak. Ada juga sih yang aku lihat para moms itu beli yang modelnya kayak troli gitu. Nah terserah moms aja. Cuma karena aku pengennya yang bisa dibawa kemana-mana, jadi aku belinya ini. Dan menurutku ini barang yang wajib ya mam, karena untuk tempat perskincarean bayi. Nah di sini aku beli selimut dari Mansion Elmesa. Ini tuh selimut yang multifungsi. Yang pertama, dia bisa digunakan untuk apron menyusui. Jadi kayak gini ya mams, jepit gitu ke bagian belakang baju atau apa. Terus kita tinggal menyusui babynya di dalam sini. Nah sambil kita bisa nengokin babynya juga kayak gini nih. Tuh. Nah selain jadi apron, ini juga bisa untuk selimut baby di atas stroller, atau bisa juga dijadiin selimut ketika baby bobo. Dan banyak banget sih aku lihat di konten-konten YouTube para moms, banyak banget sih yang beli ini karena emang multifungsi banget. Jadi aku tuh suka banget sama barang-barang yang multifungsi. Intinya kita beli dengan harga murah tapi dia tuh bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Perlengkapan berikutnya di sini aku ada gendongan bayi dari Mobi. Nah ini modelnya kayak gini. Oh namanya Momas gitu. Nah kemarin itu lagi ada promo nih, beli harga sekitar 159 itu dapat 2. Yang pertama ini tuh kayak gendongan yang biasa gitu. Nah keduanya ini gendongannya instan gitu ya mam, kayak gini untuk nanti ngegendong si babynya. Ini aku beli size yang M, tapi karena kesempitan, soalnya kan aku lagi hamil ya mom. Biasanya nanti setelah aku lahiran ini tuh bakal muat di aku, soalnya kemarin aku udah ukur diagonal ininya juga dan itu sesuai sama ukuran yang M. Terus kalau yang ini itu model yang Gios gitu mam, dan dia itu 3 in 1 gitu. Terus modelnya tuh seperti ini, nanti tinggal dibentuk aja. Nanti mom bakalan dapat petunjuk penggunaannya seperti ini. Nanti mom bisa cek di sini. Nah, terus aku sediain pampers bayi dari Genki. Ini yang khusus newborn gitu ya, Mam. Isinya ada 44 pieces. Nah, ini juga aku udah cek dari sumber YouTube lainnya. Katanya yang merek Genki ini bagus ya, Mam. Katanya daya serapnya itu lebih banyak, terus tidak bikin kulit baby itu iritasi. Cuma kembali lagi ke diapers, itu kan cocok-cocokan ya di kulit baby. Jadi aku ini coba dulu aja, semoga cocok. Di sini aku punya cotton ball. Nah, kayak gini. Ini fungsinya untuk membersihkan area pantat bayi kalau misalkan dia habis pup, habis pipis. Jadi dipakein cotton ball ini dicampur sama air hangat atau air biasa, katanya bisa ya moms. Nah selain cotton ball kayak gini, aku juga punya yang modelnya cotton roll. Nah kayak gini, ini isinya 500 gram dan harganya cuma sekitar 60 ribuan. Jadi lebih hemat banget karena isinya itu banyak daripada kita pakai cotton ball. Dan di sini kenapa aku belinya cotton roll, kenapa nggak aku pakainya tisu basah? Karena meskipun tisu basah itu watery banget dan memang dikhususkan untuk baby, cuma seenggaknya dia itu pasti masih ada bahan kimianya. Nah kalau ini kan bener-bener nggak ada tuh, jadi murni kapas. Terus nanti kita tinggal celupkan ke air, tinggal dibersihin deh ke babynya. Nah ini lebih jauh aman banget daripada pakai tisu basah. Terus di sini juga aku ada tisu basah dari Momami. Ini tisu basahnya yang antibakterial gitu. Nah, meskipun aku nggak pakai tisu basah untuk membersihkan pup bayi, tapi aku tetap sediain tisu basah. Siapa tahu bermanfaat deh untuk membersihkan yang lainnya. Nah, di sini juga aku punya kasa steril. Katanya ini berfungsi untuk membersihkan tali pusar baby ataupun untuk membersihkan area mulut baby itu ketika selesai menyusui. Dipakein kasanya gitu, terus kita bersihin deh itu mulutnya baby pakai ini. Katanya sih seperti itu. Di sini aku juga punya tisu kering untuk baby. Ini dari Praseo. Itu yang modelnya
pure soft, jadi bagus banget dan aman banget untuk baby. Aku beli ini untuk jaga-jaga aja. Selanjutnya di sini aku punya perlengkapan baby lainnya, yaitu seperti sisir dan gunting kuku. Jadi untuk sisirnya aku belinya yang modelnya kayak gini, Mams. Terus untuk gunting kukunya aku cuma beli satu model aja, karena kalau misalkan beli yang sepaket gitu kayaknya nggak bakal kepake juga ya, karena aku ngeri juga kalau pakai gunting kuku yang kayak modelnya gunting gitu. Jadi aku beli yang modelnya itu kayak gini. Kayaknya ini lebih bisa aku pakai deh ketika nanti aku ngegunting kuku baby aku. Dan yang selanjutnya di sini aku punya mainan baby. Jadi kemarin kayak iseng-iseng aja gitu beli, soalnya sih katanya mainan yang berwarna gini bisa untuk melatih motorik anak. Nah katanya sih yang bagus itu yang warnanya black and white gitu ya, cuma kemarin karena lagi kosong jadinya aku beli yang warnanya mendekati agak gelap gitu, jadi aku beli yang warna coklat ini. Oh ya, dan ini juga bisa bunyi lucu banget kan. Terus di sini aku ada pencuci botol baby dari Sleek Baby. Nah ini tuh yang food grade gitu ya. Nah ini aku pakai buat nanti nyuciin botol baby aku. Nah terus peralatan berikutnya di sini aku punya alat pencuci botol bayi. Aku belinya kayak lengkap satu set gitu ya, Mam. Ini dari Baby Chef. Nah ini menurutku wajib ya, Mam, karena kan namanya juga botol susu pasti diperlukan banget untuk baby. Jadi kita harus beli alat pembersihnya juga. Lengkapan yang terakhir di sini aku ada perlak ya, Mams. Nah ini aku gunain ketika nanti baby selesai mandi. Aku taruh di atas sini. Cuma kemarin ini tuh belinya kayak salah warna gitu, all shopnya yang kirim. Aku maunya kan warna kuning biru, tapi ternyata dikirimnya kuning pink, dan aku nggak terlalu suka sama warna pink. Tapi nggak apa-apa deh, daripada mubazir tetap aku pakai. Oh ya, kalau misalkan ada mom yang pengen nih sama perlak ini atau lagi butuh perlak, mom komen di bawah aja. Nanti aku bakalan kirimin perlak ini gratis untuk mom. Jadi nanti aku bisa beli lagi yang baru. Karena kalau misalkan aku beli yang baru terus ini nggak ada yang pakai kan mubazir juga ya. Jadi nanti kalau ada moms yang pengen sama perlak ini tinggal komen di bawah aja, sama cantumin ID Instagramnya juga ya. Nanti aku bakalan DM. Kalau untuk perlengkapan baby aku cuma punya segitu aja. Sekarang kita langsung masuk ke dunia perskincarean bayi. Nah, sekarang masuk ke dunia perskincarean bayi. Di sini aku mau bahas skincare yang bakalan aku butuhin untuk bayi aku baru lahir. Yang pertama, di sini aku ada perlengkapan untuk mandinya gitu. Aku beli serangkaian ini, mereknya Pigeon ya, Mams. Aku belinya yang size-nya kecil dulu aja, karena kan aku mau coba kalau misalkan nanti ternyata cocok di baby aku bakalan beli yang size-nya besar. Jadi ini tuh Pigeon Baby Wash 2-in-1 gitu. Jadi bisa digunakan sampo dan untuk sabun mandinya. Kalau yang ini baby hair lotionnya, ini untuk baby oilnya, ini dari Pigeon juga. Nah, di sini aku punya bedak baby, ini juga sama dari Pigeon. Nah, katanya kan sekarang nggak boleh tuh pakai bedak tabur. Jadi aku beli powder compact yang modelnya kayak gini. Isiannya tuh kayak gini ya, Mams. Jadi ini tuh semacam bedak padat gitu, dan udah dapet sama sponsnya juga tuh. Nah, kalau untuk lotionnya ini aku beli dari Cushion Baby, karena ini ada tulisannya untuk newborn gitu. Nah jadi aku pakein ini untuk lotion baby aku, karena kan memang baby baru lahir itu tuh kering banget gitu ya, Mams, kulitnya. Jadi ini itu fungsinya untuk melembabkan kulit si baby. Nah untuk parfum babynya aku ini beli dari Bambi. Ini itu katanya sih harum banget ya, Mam, untuk baby, dan aku belinya juga yang wanginya morning breeze gitu. Kita coba dulu wanginya. Wangi banget, sumpah ini wangi banget, Mams. Enak banget sih wanginya, wangi kayak baby gitu. Padahal ini kan wanginya kayak morning breezy gitu. Dan dia juga ada yang wanginya milk powder. Nah aku pikir yang milk powder itu bakalan wangi bayi banget, wangi-wangi bedak bayi gitu. Tapi ternyata ini juga wanginya wangi baby dan lebih seger gitu. Kata orang-orang sih ini awet gitu ya, wanginya bisa sampai kayak berjam-jam gitu. Terus untuk pertelonan di sini aku ada minyak telon sama aku ada krim telon. Ini aku punya dari Bibi Rosie. Nah, yang ini juga krim telon ini itu katanya sih anti nyamuk, dan banyak orang yang bilang ini itu bagus ya, Mam. Terus untuk minyak telon yang cair kayak gini aku beli mereknya Doodle. Katanya sih ini juga bagus ya minyak telonnya, makanya aku coba.
Jadi dia itu klaimnya menghangatkan, kemudian wanginya green tea dan anti nyamuk juga. Jadi kebanyakan sih minyak clone itu bisa untuk anti nyamuk ya, Mam. Nah, masih di skincare kulit, di sini aku punya produk dari Mustela dan Lucas Papau. Kalau yang ini itu Mustela Barrier Cream. Jadi katanya sih bisa untuk mencegah ruam popok pada bayi. Karena kan memang bayi itu nggak jauh-jauh ya dari ruam. Nah, aku udah sedia ini untuk nanti ketika baby aku dipakein popok. Jadi aku olesin tipis-tipis ini untuk mencegah baby aku kena ruam ya, Mams. Nah, segini itu isinya 50 ml. Kata orang ini juga bagus banget. Terus yang berikutnya ini ada Mustela Facial Cream. Jadi ini adalah krim untuk wajah bayi. Nah, karena baby itu menyusui dan kadang susunya suka kena pipi dan itu menyebabkan dia suka beruntusan. Jadi katanya si facial cream ini juga penting banget untuk mencegah kulit baby itu beruntusan ya, Mams. Bisa sih orang tuanya pakai skincare tapi anak kita nggak pakai skincare ya. Terus ini ada produk dari Lucas Papau. Nah, ini itu katanya bagus banget ya, Mam, untuk menghilangkan bekas gigitan nyamuk pada baby. Terus juga bisa untuk menghilangkan luka cakar. Nah, karena kan baby itu masih kecil, kadang kukunya masih panjang-panjang, kecakar-cakar, bisa pakai ini. Bisa juga untuk menyembuhkan beruntusan kecil atau kayak beruntusan bekas ruang popok gitu. Pakai ini katanya sih ampuh ya, Mam. Selanjutnya untuk kesehatannya baby, di sini aku punya Cesa Oil. Jadi modelnya kayak gini ya, Mams. Ini aku beli yang Fever Drop dan ini aku beli yang untuk flu. Jadi kalau misalkan nanti baby aku kena flu, ini bisa diolesin ke area punggung belakang, ke area leher belakang, ataupun ke area dada gitu ya, Mom. Nah, itu katanya bisa untuk menyembuhkan flu pada baby. Jadi ini itu sama banget kayak Transpulmin, gambarnya kayak gini. Kalau misalkan Moms tahu, tapi aku tuh kayak nggak mau pakai semua produk kalau misalkan fungsinya sama. Takut aja gitu kalau misalkan dicampur-campur nanti kulit baby aku malah iritasi. Jadi aku beli yang produk dari Cesa ini juga katanya bagus. Terus kalau yang merah ini katanya untuk mengatasi demam pada baby. Biasanya kan baby itu sering banget ya demam tinggi panas. Nah, untuk pertolongan pertama bisa nih pakai ini. Tapi kalau misalkan nanti sakitnya itu berlanjutnya lama, Moms bisa bawa baby Moms langsung ke dokter anak ya. Selanjutnya di sini aku punya termometer. Nah, termometernya kayak gini. Kebetulan kemarin termometer aku tuh hilang, jadi aku ya udah deh sekalian beli baru gitu khusus untuk baby. Nah, modelnya tuh kayak gini. Nah, sisinya tuh kayak lentur gitu ya, Moms. Tuh. Nah, jadi untuk dunia perskincarean bayi aku cuma punya itu aja ya, Moms. Dan sekarang kita langsung lanjut ke perlengkapan ibu serta menyusui. Nah, sekarang lanjut ke perlengkapan menyusuinya dulu. Di sini aku punya pumping ASI dari Bebetoneo. Jadi ini itu aku belinya seharga 550 ribuan gitu, dan aku udah cek itu tuh pumping ASI elektrik yang harganya tuh affordable tapi bagus. Nah, kalau misalkan Mom tahu yang mereknya Mom Uung, nah modelnya tuh mirip-mirip kayak gitu, Moms, tapi ini harganya lebih terjangkau. Aku buka, isinya itu kayak gini ya, Moms. Tuh, jadi untuk packagingnya dia juga cakep banget, kayak ngepres gitu. Pastinya untuk pengiriman akan lebih aman kalau misalkan packingnya itu dibuat ngepres kayak gini. Untuk isi dalamnya itu kayak gini ya, Mams. Untuk botolnya juga udah PPSU, jadi lebih aman. Dan untuk model corongnya kayak gini, ini enak banget sih, ada penutupnya, jadi kayak lebih higienis gitu. Nah, ini untuk mesinnya. Nah, untuk pumping ASI ini juga tergantung dari Moms aja, karena kan ada yang modelnya manual, terus ada yang modelnya elektrik kayak gini, ada yang modelnya hands free, jadi disesuaikan lagi sama kebutuhannya Moms. Nah, karena aku itu working mom, jadinya aku beli yang modelnya elektrik kayak gini biar lebih praktis. Oh iya, aku beli ini itu di Allshop Gerai Laktasi, jadi nanti linknya aku taruh di description box di bawah. Terus selain pumping elektrik tadi, di sini juga aku ada pumping manual, ini dari Moi Mom.
Nah, kenapa aku beli pumping yang manual? Ini bisa untuk menampung ASI ya. Jadi kalau misalkan nanti ASInya membanyak, terus babynya lagi menyusui di sebelah kanan, nanti biasanya itu yang sebelah kiri ASInya akan keluar. Nah, ini berfungsi banget untuk menampung ASI tersebut ya, Mam, yang di sebelah kirinya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memompa ASI, tapi kan pastinya akan pegel banget ya, Moms. Bahkan pakai ini hanya untuk menampung ASIku aja, sama untuk memancing PD aku ketika bersalin nanti biar asinya itu keluar. Kalau misalkan moms mau beli yang lebih murah itu juga ada, sekitar harganya 30 ribuan. Terus aku juga sedia botol ASI atau botol susu. Ini aku beli mereknya Aven yang modelnya white neck gitu. Ini yang ukurannya 125 mili. Nah, ini itu katanya bagus juga karena dotnya itu modelnya kayak gini ya, Mams. Tuh. Botol ini juga bisa dipakein ke pumping Bebetonio tadi. Jadi yang modelnya white neck itu bisa dipakai ke pumping Bebetonio ya, Mams. Dan aku juga punya ini ASI booster dari Mom Uung. Nah, ini aku bakalan minum Hamin 2 minggu menjelang HPL aku, biar nanti produksi ASI aku lebih bagus, lebih banyak, dan bisa keluar ASInya. Si teman-teman aku itu banyak yang pakai ini 2 minggu sebelum melahirkan gitu, Moms. Dan hasilnya memang bener-bener kualitas ASInya itu bagus dan kayak banyak gitu. Nah, jadi aku bakalan coba minum ini. Karena aku emang niat banget sih pengen mengasihi gitu. Jadi, apapun caranya aku bakalan lakukan biar aku bisa mengasihi. Yuk, semangat juga untuk para moms lainnya. Untuk skincare menyusuinya Moms, aku pakai dari Pure Mom, ini nipple cream. Jadi biasanya kalau baby menyusui itu kan bisa bikin lecet nipelnya ya, Moms. Nah, aku pakein ini biar nanti nipel aku itu tetap terjaga kelembapannya. Terus selanjutnya aku punya alat yang kecil ini namanya baby feeder cup. Jadi kalau misalkan nanti babynya belum bisa DBF atau belum. Selanjutnya di sini aku punya alat yang kecil, ini namanya baby feeder cup. Jadi ini itu berfungsi kalau misalkan nanti babynya Moms itu nggak bisa DBF atau belum mengenal yang namanya nipple. Nah, nanti bisa dipakein ini dulu ya, Mom, untuk pertama kali. Tapi jangan dipakai terus-terusan karena ini bergunanya untuk di awal-awal aja ya, Moms. Di sini aku punya kantong ASI, jadi ini aku siap sedia aja. Aku belinya ya, nggak tahu ini mereknya apa ya. Oh, ini mereknya Sun Mom Baby kayak gini. Tapi kalau untuk kantong ASI kan banyak banget tuh mereknya, jadi pakai apapun bisa. Nah, dalamnya tuh kayak gini. Ini aku beli yang sekitar bisa nampung 100 mili gitu ya, Mams. Jadi aku beli ini untuk jaga-jaga. Yang pertama untuk perlengkapan mami, di sini aku punya korset. Ini korsetnya dari New Life gitu. Ini yang size-nya XL. Nah, jadi ini korsetnya itu kayak panjang gitu ya, bisa dari sampai perut sampai ke area paha gitu. Nah, aku sempat lihat di salah satu konten katanya pakai ini tuh worth it banget. Tapi ini belum aku coba ya, karena memang kan aku belum melahirkan gitu. Tapi semoga aja worth it. Nah, ini aku cuma beli satu karena aku sebelumnya memang udah punya korset perut gitu untuk mengecilkan perut. Jadi nanti untuk yang perut aku pakai yang korset yang udah aku punya. Di sini aku punya beberapa pembalut bersalin. Pertama ada dari Softtek Maternity. Ini panjangnya 45 cm, isinya 10 pads. Nah, aku beli ini. Terus yang kedua, ini aku punya dari Dako Mama, pembalut bersalin juga, isinya sekitar 4 pieces dan dia bisa menampung daya serapnya sebanyak 400 ml. Ini kayak gini. Untuk panjangnya hampir sama, ini sekitar 44,5 cm gitu. Terus pembalut bersalin yang berikutnya, ini aku ada dari Softtek juga, tapi ini yang modelnya kayak celana gitu, celana menstruasi. Ini pengalaman dari teman aku yang udah melahirkan, katanya untuk hari pertama itu lebih enak pakai yang model celana karena lebih simple aja gitu, nggak ribet, Mam. Jadinya aku beli ini untuk hari-hari pertama setelah aku bersalin gitu. Terus selanjutnya di sini aku ada breast pad dari Mama Pad dari Dako Mama juga. Ini isinya 24 pieces gitu.
Nah, ini berfungsi kalau misalkan asinya mom itu banyak dan ngerembes, atau kalau misalkan moms nggak mau mubazir, ada juga tuh breast pad yang modelnya kayak silikon. Nah, dia itu bisa menampung asinya mom biar nggak kebuang. Kalau ini kan nanti keserap di padnya ini. Kalau yang model silikon itu nanti asinya bisa mom simpen untuk babynya moms. Terus di sini aku punya skincare untuk ibu, ini dari Mama Choice. Ini fungsinya untuk memudarkan stretch mark gitu ya moms, karena aku punya stretch mark itu banyak banget. Dari usia kehamilanku sekitar 4 bulan itu aku udah timbul stretch mark, dan aku pakai ini dari awal stretch mark aku muncul sampai sekarang. Ini udah botol yang kedua. Cuma kalau untuk sekarang memang nggak terlalu kelihatan sih perubahannya, karena memang kalau masa kita hamil stretch mark itu masih terus ada. Nah, nanti biasanya dia memudarnya setelah kita selesai melahirkan, makanya aku pakai ini dari sekarang biar stretch mark aku itu nantinya lebih memudar. Nah, terus ini perlengkapan ibu yang terakhir. Di sini aku beli jarik. Nah, jarik ini fungsinya nanti ketika bersalin. Aku beli ini karena memang aku nggak punya. Jadi aku beli ini, beli 2 aja. Kata suami aku ini cukup sih kalau untuk 2 doang. Nah, nanti linknya aku taruh di bawah sini. Oke mams, jadi untuk perlengkapan bayi baru lahir yang part 2 itu cuma segitu aja barangnya. Dan memang yang bener-bener aku butuhin banget untuk bayi aku nanti ketika baru lahir, karena aku kan belum tahu ya kebutuhannya apa aja. Jadi aku belinya tuh yang penting-penting dulu. Oh ya, sekarang waktunya aku ngejelasin hadiah dan aturan main giveaway-nya apa. Untuk hadiahnya aku udah nyiapin saldo Shopee Pay sebanyak 50.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, untuk aturan main giveaway ini, yang pertama jangan lupa untuk subscribe channel ini. Yang kedua, like dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Terus kalau udah selesai, yang ketiga, moms bisa komen down DONE, lalu cantumkan Instagram ID kalian ya. Dan yang terakhir, jangan lupa follow Instagram aku, Galis Afrilila. Nah, untuk pemenangnya akan dipilih secara random dan akan aku umumkan pada tanggal. Nanti aku umumkan pemenangnya melalui DM Instagram kalian ya, yang udah kalian komen di bawah itu. Dan pastikan Instagram kalian jangan di private ya. Pada tanggal tersebut akan aku umumin 3 orang pemenangnya itu siapa, sekaligus pengumuman yang dapat perlak tadi yang aku udah infokan, yang aku mau bagiin perlak. Dan yang tidak di DM sama aku pada tanggal tersebut, itu tandanya kalian kurang beruntung. Mohon maaf banget ya. Kenapa aku nggak ngumuminnya di video aku berikutnya? Karena aku takut banget HPL aku ini kan udah mau dekat, jadi takutnya aku nggak sempat bikin video. Jadi daripada kalian nunggunya terlalu lama, aku umuminnya melalui DM Instagram aja ya mam. Jadi jangan lupa cek DM Instagram kalian pada tanggal ini ya. Jadi segitu aja untuk pengumuman giveaway-nya. Semoga video ini bermanfaat untuk para moms yang lagi cari rekomendasi perlengkapan bayi baru lahir. Dan untuk para moms yang lagi hamil atau mendekati kelahiran, aku doain semoga lancar. Dan untuk para moms yang belum dapat momongan, aku doain semoga segera diberikan momongan. Karena di awal juga aku promil ya moms, dan akhirnya karena aku ikhtiar dan alhamdulillah aku diberikan momongan. Jadi buat para moms jangan putus asa dan tetap semangat. Sekian video dari aku, jangan lupa disupport dengan cara like, comment, and subscribe, aktifkan lonceng notification, dan share seluruh ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya moms, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.